Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Restu Astuti. Kali ini Ibu akan melanjutkan rangkaian proses respirasi aerob yang kemarin sudah sampai glikolisis, DO, dan siklus Krebs. Kali ini kita bahas rantai transport elektron. Nah, pada proses rantai transport elektron itu dibutuhkan bahan berupa NADH dan FADH. Kemudian ada bagian-bagian diantaranya yang pertama ada NAD reduktase, kemudian ada koenzim Q, ada sitokrom B, ada sitokrom C, dan ada sitokrom oksidase. Nah, prosesnya seperti ini. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah NADH. Jadi, ada NADH yang masuk melalui NAD reduktase. Nah, sebelum masuk NADH-nya ini dipecah dulu menjadi NAD+ dan 2H. Nah, setelah masuk NADH-nya ke NAD reduktase, maka akan terjadi proses yang namanya reduksi. Nah, selain ada reduksi, ada proses juga yang namanya oksidasi. Nah, gitu. Kemudian dari NAD reduktase akan diubah ke koenzim Q. Nah, proses pengubahannya ini akan mengeluarkan 2 elektron. Jadi ada 2 elektron yang dikeluarkan. Selain ada 2 elektron yang dikeluarkan, dia juga butuh energi berupa ADP yang akan diubah menjadi ATP. Gitu. Kemudian di koenzim Q juga terjadi proses yang sama seperti sebelumnya. Ada proses reduksi dan ada proses oksidasi. Nah, proses ini dari proses pengubahan koenzim Q menjadi sitokrom B juga akan mengeluarkan 2 elektron. Kemudian dari koenzim Q diubah menjadi sitokrom B, sama terjadi proses reduksi nih, Bu, singkat aja ya, dan proses oksidasi. Ya. Kemudian sama ada dari sitokrom B ke sitokrom C juga akan mengeluarkan 2 elektron. Dia juga butuh energi berupa ADP yang akan diubah ke dalam bentuk ATP. Kemudian sudah dibentuk sitokrom C, akan diubah ke sitokrom oksidase. Nah, ini dia juga terjadi hal yang sama ya, ada reduksi dan oksidasi. Kemudian ada 2 elektron yang akan keluar. Setelah itu dari sitokrom oksidase akan, ini udah selesai ya, sudah hampir selesai. Dari sitokrom oksidase hasil akhirnya ya, nanti setelah sampai sini akan ada pemecahan setengah O2 dengan 2H maksudnya ya. Kemudian setelah berikatan ya, dia akan membentuk H2O. Nah, dalam proses ini juga dia akan mengeluarkan 2 elektron, juga butuh energi berupa ADP yang akan diubah ke dalam bentuk ATP. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah H2O. Nah, sekarang FADH. FADH masuknya bukan melalui NAD reduktase, tapi melalui koenzim Q. Ini sini ya. FADH akan masuk melalui koenzim Q. Juga harus dipecah dulu menjadi FAD+ dan 2H. Itu. Nah, sekarang kita bahas hasilnya ya.
Kan tadi bahannya ada dua, ada NADH dan FADH. Hasilnya tadi kamu kenapa bilang siapa sih yang ngasih tahu? Satu NADH, jika ada satu NADH yang masuk, kira-kira akan menghasilkan berapa ATP? Kita hitung ya. Ini kan NADH masuknya dari NAD reduktase. Ada ATP yang dihasilkan 1, 2, 3. Berarti ada 3 ATP. Sedangkan kalau FADH yang masuk, 1 FADH, ingat FADH masuknya bukan dari NAD reduktase, tapi masuknya dari koenzim Q. Berarti ke sini ke bawah ya, yang ini tidak termasuk. Berarti ada berapa ATP? Cuma ada 1, 2. Berarti ada 2 ATP. Bu, kok nggak sama sih Bu? Ya ingat tadi kalau FADH itu masuknya dari koenzim Q. Sedangkan ATP yang pertama itu adanya di NAD reduktase. Jadi ini nggak dibawa. Jadi cuma ada 2 ATP. Paham ya? Jadi total rantai transport elektron kita totalkan dari semuanya ya, rangkaiannya dari glikolisis. Dibuka lagi catatan glikolisisnya. Dari glikolisis itu kan hasilnya outputnya ada 2 NADH. Kemudian dari DO ada 2 NADH juga. Kemudian dari siklus Krebs ada 6 NADH, juga ada 2 FADH. Nah, sekarang kita jumlahkan, diingat nih ini ya. 1 NADH sama dengan 3 ATP. 1 FADH sama dengan 2 ATP. Dari glikolisis ada 2 NADH yang dihasilkan. Berarti berapa ATP? Berarti tinggal dikalikan 3. Dikali 3 berarti totalnya ada 6 ATP. Kemudian dari DO juga ada 2 NADH, berarti sama, dikali 3. Berarti ada 6 ATP. Dari siklus Krebs ada 6 NADH, berarti 6 dikali 3 juga. Berarti hasilnya ada 18 ATP. Kemudian jangan lupa 2 FADH dikali berapa? Kalau FADH ingat 2 FADH dikali 2. Jadi hasilnya ada 4 ATP. Maka keseluruhan totalnya ada, dihitung, 6 tambah 6, 12 tambah 18, 30, ada 34 ATP yang dihasilkan dari proses rantai transport elektron. Nah, demikian penjelasannya. Mudah dipahami kan? Kalian tinggal dijumlahkan saja, ingat konsep ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.